Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke bro, kali ini saya memberikan tutorial transmisi manual seperti ini. Dia macet bro ya, macet nggak mau dioper. Nah seperti ini bro. Jadi kalau posisi mesin nyala seperti ini, dia mau dioper 1-2 nggak bisa. Ini berat banget bro ya. Nah ini udah saya paksa-paksa tetap nggak bisa ya. Kalau posisi mesinnya dia mati seperti ini, dia oper-operannya itu enak bro. Nah ini contohnya seperti ini ya, kalau mesinnya sudah mati. Nah ini ya, ini kalau mesin mati enak, dia gak ada masalah bro ya. Mau maju mundur belakang apa semua, 1 2 3 4 5 6 semuanya bisa. Jadi kalau mati dia aman. Apa penyebabnya seperti ini? Penyebab yang bikin seperti ini biasanya itu dia terkena banjir yang pertama. Terus bisa juga kalau misalnya nggak kena banjir, dia ngelewati genangan air. Jadi air itu dia masuk ke bagian transmisinya situ, ke bagian gearboxnya situ, dia kena magnet clutch tadi, kena flywheel tadi sama kampasnya tadi, terus dia lengket. Jadi kampas sama flywheel ini dia lengket. Jadi meskipun di kopling, dia nggak mau lepas karena dia lengket. Jadinya seperti ini, dia nggak mau pisah ya. Jadi meskipun di kopling kita oper, dia nggak mau masuk bro. Nah itu jadi penyebabnya karena kena air atau kena banjir ya. Nah jadi seperti itu. Untuk bro yang mengalami seperti ini, jangan panik. Caranya cukup mudah ya bro ya. Yang pertama, yang bro perlu ganti dulu oli transmisinya, diganti dulu ya. Oke lanjut, sekarang kita ganti oli transmisinya bro. Untuk mengganti oli transmisi di mobil Corolla ini ya, Grid Corolla atau all new, kita perlu kunci 24 mm bro. Untuk kuncinya bebas, kita bisa pakai kunci shock seperti ini, bisa juga pakai kunci ring. Dicari enaknya yang mana, yang ada yang mana gitu aja bro ya. Intinya dia 24 mm untuk ngebuka baut tapnya dan baut untuk ngisi olinya nanti ya. Itu kuncinya sama. Lihat olinya, warnanya kayak kopi susu ya. Ini ya. Break sebentar. Oli tuh kayak kopi susu. Oke, sekarang kita ganti olinya. Untuk olinya saya pakai ini merek Spirex ya, APGL 4 ini buat transmisi. Kalau dibuat Gardan APGL 5 nggak bisa, tuh di bawah sana. Yang di sini Di bawah tempatnya bisa kok. nggak kelihatan mobil. Nanti kalau sudah besar bisa. Kan dia pakai jembal. Ya udah, aku mau lihat. Itu habis, aku mau lihat udah penuh.
Oke Om Bro, untuk oli 2 liter sudah masuk semua ya. Jadi untuk manual ini olinya cukup 2 liter saja Om Bro ya. Nah ini udah masuk semua, oli yang baru 2 liter. Lanjut kita tutup, terus kita lakukan langkah yang selanjutnya Om Bro ya. Jadi ganti oli ini nggak langsung, perselengnya itu enak Om Bro ya. Oke. Nah, oke Om Bro. Jadi setelah melakukan penggantian oli transmisi tadi, untuk langkah selanjutnya Om Bro ya. Nah, ini nanti kalau mesinnya masuk itu belum tentu langsung enak Om Bro ya. Nah, ini kan posisi masih mesin mati ya. Nah, ini nggak bisa langsung enak seperti ini nanti kalau cuman diganti oli saja. Jadi dia biasanya masih lengket. Nah, untuk selanjutnya itu jadi caranya seperti ini. Posisi mesin mati, Om Bro masukin ke gigi 2. Masukin gigi 2, kopling ya. Kopling masuk gigi 2, posisi mesin mati. Terus dinyalakan mobilnya. Mobilnya dinyalakan. Tapi pastikan di bagian depan sana ya. Di bagian depan itu nggak ada yang menghalangi, nggak ada tembok, nggak ada mobil, nggak ada apapun di depan. Karena nanti waktu kita start, kita masuk gigi 2, kita start itu mobilnya langsung maju. Nah, jadi pastikan di depan kosong, nggak ada apa-apa. Kalau Om Bro seperti di tempat saya gini, diturunkan dulu mobilnya. Turunkan mobilnya, setelah mobil sudah turun di depan ya, baru di start. Karena kalau nggak gitu nanti bisa nabrak mobil di depan atau nabrak tembok Om Bro. Nah, jadi pastikan depannya kosong dulu. Kopling masuk gigi 2 seperti ini. Kopling terus di start sampai mobilnya nyala. Nah, nanti kalau mobilnya sudah nyala berarti itu sudah enak lagi. Nah, ini kenapa saya nggak kasih tutorial, nggak saya video, karena saya nggak bisa Om Bro ya. Karena saya bingung, karena saya sendirian. Karena saya sendirian dan nggak bisa ya apa ya, megang kamera terus satu start, terus kameranya posisinya di mana saya nggak bisa Om Bro. Jadi ya saya kasih teorinya aja ya. Masuk gigi 2, dikopling, terus dinyalakan, nanti mobilnya bakal maju gini. Biarin aja di start terus sampai mobilnya nyala, nanti dia bisa lepas. Kadang nanti di situ Om Bro terdengar suara cetak gitu ya. Cetak itu kayak apa itu gigi flywheelnya tadi sama kampas tuh kayak dia lepas gitu ya. Jadi kadang dia bunyi. Kalau Om Bro mau ringan ya, maksudnya kayak nggak terlalu lengket, Om Bro bisa lakukan semprot WD atau anti karat di bagian flywheelnya situ. Nah, di sini saya tunjukin. Nah, Om Bro kalau mau yang ringan ini bisa dibuka karet ini ya. Karet ini Om Bro angkat. Ini di sini. Ini diangkat, nanti di bagian dalam sana kan kelihatan lubang ya. Nah, di bagian dalam sana kelihatan lubang. Nah, nanti Om Bro semprot pakai WD. Nah, jadi disemprot pakai WD, di bagian dalam disemprot pakai WD, dalam-dalam sananya nanti disemprot WD ya. Bagian dalam sini. Nah, itu nanti biar flywheel sama kampasnya itu dia kena WD. Jadi kayak biar dia itu lunak gitu Om Bro ya, nggak terlalu keras nanti ngelepasnya itu, jadi dia agak lunak. Jadi disemprot WD terus ditunggu beberapa menit gitu Om Bro ya, 10 atau 15 menit atau 30 menit lah ya, ditunggu biar dia nyeresap dulu. Setelah itu dicoba dikopling-kopling, kalau sekiranya bisa langsung lepas ya alhamdulillah, kalau nggak bisa lepas ya seperti cara yang tadi ya, dikopling, masuk gigi 2 terus di start, nanti pasti lepas dia Om Bro. Nah, oke Om Bro ya, jadi caranya seperti itu tadi ya. Ini saya coba sekarang di start, pastikan dia 0 dulu ya. Oke, kita start. Nah, ini sudah saya lakukan cara yang tadi Om Bro ya. Jadi saya nggak bisa video.
Nah, ini udah bisa masuk. Nah, ini tadi setelah saya lakukan eh yang tadi saya bilang ya, jadi masuk gigi 2 terus di start. Nah, baru dia nanti lepas. Nah, tadi cara yang saya lakukan tadi seperti itu, dan ini berhasil, dan ini sekarang bisa masuk umroh. Oke, jadi untuk umroh yang mengalami hal yang sama dengan catatan hal yang sama ini tadi, setelah melewati genangan air atau setelah kena banjir ya, nah umroh bisa lakukan cara seperti yang saya lakukan tadi. Jadi caranya seperti itu umroh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.